ayat yang ke-6. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Nah, satu ayat saja. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang belajar dengan seekor semut. Nah, kenapa firman Tuhan ini mengatakan kita harus belajar dari semut? Perhatikan lakunya dan jadilah bijak, firman Tuhan mengatakan. Nah, saya berpikir begini, kenapa harus belajar dari seekor semut? Ya kan? Semut ini kan bukan binatang yang bisa kita banggakan ya. Di sini ada yang pelihara semut di rumahnya? Kayaknya banyak ya. Percayalah, saya nggak pernah pelihara semut, tapi di rumah saya banyak semut, ya kan? Nah, kenapa firman Tuhan nggak mengatakan kita belajar dari binatang lain, misalnya gajah yang badannya besar ya? Kalau di sirkus itu ada, di kebun binatang pasti ada ya. Itu menjadi kebanggaan semua orang. Atau belajar dari seekor, misalnya burung yang kicaunya enak didengar, berkicau. Kalau pagi hari enak ya, kalau suara burung kan? Karena saya pelihara burung kemarin ya, sekarang ada lagi burungnya. Kemudian atau belajar dari seekor anjing. Nah, saya keluarkan pikiran anjing. Kalau saya pulang, anjing saya pasti nyambut, ya kan? Kalau tadi waktu mau ke gereja, kita bilangkan, Jesse, kamu jaga di rumah ya. Dia diem, ya kan? Dia jaga di situ, dia nggak ikut, dia tahu. Tapi kalau saya ajak dia, yuk kita jalan yuk, dia langsung senang tuh, muter-muter tuh, girang gitu loh. Nah, itu kan anjing. Atau kita belajar dari seekor, misalnya ikan hias, warna-warni, ikan koi, enak ya. Dia berenang, kita kasih dia makan. Kebetulan saya ada piara, saya tiap pagi itu kasih dia makan. Nah, firman Tuhan mengatakan belajar daripada semut. Nah, semut ini adalah satu binatang yang mungkin sebagian orang tidak anggap penting ya. Bahkan kita anggap menjadi satu gangguan, betul ya? Kalau kita taruh makanan di meja, ternyata semutnya datang, senang nggak kita? Nggak senang ya, kita usir semuanya semut itu. Bahkan semut saat ini bukan hanya suka gula, yang asin pun dia suka, benar ya? Iya. Kita goreng ikan, datang semut. Ngerasain nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya kan seperti itu. Nah, ternyata walaupun semut ini kita sering alami atau kita ketemu setiap hari, bahkan dari kecil sampai kita tua, kita pasti akan ketemu dengan semut ya. Tapi di antara kita mungkin banyak yang tidak paham siapakah semut itu. Nah, ternyata semut yang kita alami itu, yang kita ketemu itu hanya sebagian kecil. Ternyata jenis semut di seluruh dunia ini ada kurang lebih 20.000 macam. Wow, banyak ya. 20.000 jenis atau 20.000 spesies. Banyak banget ya. Nah, mungkin yang selama ini yang kita tahu semut apa aja? Semut hitam, apalagi? Semut merah, semut kuning, semut hijau. Di langit yang biru, pelangi itu namanya. Semut terang-terang, ada lagi apa? Semut banyak ya. Nah, ternyata semut ini kita belum begitu paham, ya kan? Semut ini adalah binatang yang hampir tidak pernah tidur. Nah, saya mau katakan gini, semut ini pernah lihat semut tidur nggak? Nggak pernah ya? Ternyata semut ini satu hari dia tidur kurang lebih 250 kali. Wow, banyak amat ya? 250 kali. Ternyata dia tidur sekali tidur hanya 1 menit. Berarti satu hari kurang lebih dia tidur 250 menit atau kurang lebih 4-5 jam saja. Ya, jadi dia tidur hanya 4-5 jam, berarti dia tidak tidur kurang lebih 20 jam. 19-20 jam. Nah, ternyata semut ini dia punya mata, tetapi matanya nggak berfungsi dengan baik. Ya, bukan buta juga, tetapi memang lahir dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana dia mau melihat sesuatu, melihat kita? Pakai antenanya. Pernah lihat? Punya antena kan? Punya ya. Nah, itu fungsi antenanya. Dia bisa mendeteksi segala macam. Kemudian ternyata semut ini nggak punya kuping. Ya, tahu nggak? Pernah lihat kan? Semut punya kuping nggak? Nggak pernah perhatiin ya. Nah, semut ini ternyata nggak punya kuping. Makanya kalau semut itu datang, kita bilang kurang ajar kamu, datang dulu. Kadang dia nggak punya kuping. Jadi percuma. Kalau Bapak Ibu marah dengan semut, dia nggak punya kuping. Nah, ternyata semut nggak punya lidah. Nah, kok bisa tahu yang manis? Ternyata dia ada punya di badannya itu bisa merasakan
rasa manis, asam, asin gitu kan. Ternyata semut juga nggak punya daging. Pernah berarti nggak? Semut tuh nggak punya daging loh. Maka kalau kita nggak punya makanan, jangan kita kumpulin semut kita makan. Daging nggak ada, kan? Nah, ternyata semut itu banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Banyak sekali. Semut ini sesuatu binatang yang kecil yang tidak kita anggap penting, bahkan kita semua benci dengan semut. Betul ya? Apa ibu-ibu ya? Baru masak, taruh meja, didatang semut, ya kan? Gula lupa ditutup, semut datang. Walaupun gula itu kita tulis garam, ya pernah nggak ngalamin? Karena benci kalau semut datang, jadi toples gula kita tulis garam. Tetap dia datang karena dia nggak bisa baca, ya kan? Dia tahu itu gula. Walaupun kita bolak-balik dia tetap tahu itu gula. Nah, kita intinya perkenalan, sekedar perkenalan semut. Nah kan, ternyata begitu ya, baru tahu ya. Semut ternyata nggak punya kuping, nggak bisa dengar. Kita ngomelin dia, kita maki dia pun dia tidak dengar. Dia tidak akan pergi, dia tetap datang. Kemudian banyak hal semut, mungkin saya kalau ceritakan semua nanti habis waktunya. Nah, yang penting sekarang begini, semut ini binatang yang kecil yang tidak kita anggap penting, ternyata banyak yang kita bisa pelajari. Makanya firman Tuhan mengatakan, pergilah kepada semut, perhatikan tingkah lakunya. Pernah nggak perhatikan semut dan tingkah lakunya? Pernah ya? Mungkin Pak Sirai pernah ya, mungkin Bapak Ibu lain jarang ya. Nah, sekarang kita mau perhatikan tingkah lakunya. Yang pertama kita lihat apa yang kita bisa dapatkan pelajaran daripada seekor semut. Nah, semut ya banyak sekali. Nah, saya akan urutkan. Yang pertama, ternyata semut adalah binatang yang sangat kuat. Masa sih? Ya kan? Kalau kita mengukur seseorang kuat atau tidak, kita lihat dia bisa mengangkat beban berapa kali daripada tubuhnya. Ya, kayak bis Pak Sirai nih kan, badannya keker ya. Pak Sirai, badannya berapa kilo? 88 ya. Bapak bisa nggak ngangkat beban 88 kilo? Dulu 100 kilo bisa. 100 kilo bisa ya? Wih, luar biasa. Mungkin keturunan Pak Simpson ya. Itu sekali. 2 kali lipat dari berat badannya bisa? Gak bisa ya. 88 kali 2, 170 kilo. Gak bisa ya. Berat saya 70 kilo. Ngangkat beban 2 kali bisa nggak? 140 kilo. Bisa. Tapi tulangnya patah. Ini bisa jadi kan gitu. Nah, ternyata semut itu bisa ngangkat beban sampai 20 kali dari beban badannya. Wow, luar biasa ya. Kita pernah lihat nggak? Semut yang kecil, yang kuning, yang biasa lewat depan kita, itu ngangkat nasi, pernah ya? Lebih berat nasi atau barang semut itu? Nasi ya, bisa berkali lipat ya, nasi itu. Nah, itulah kekuatan daripada seekor semut. Nah, firman Tuhan mengatakan, kita perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Artinya kita belajar daripada semut. Ternyata semut adalah binatang yang kuat. Nah, maka daripada itu firman Tuhan mengajarkan kita harus kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam segala hal. Termasuk kuat makan nggak? Bisa jadi ya. Tapi jangan ya. Kalau terlalu kuat makan nggak bagus juga badannya. Nah, kita harus kuat. Kuat dalam hal apa? Menghadapi segala yang terjadi di dunia ini. Kita tahu ya zaman sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dunia dalam kondisi tidak baik. Indonesia sama. Apapun terjadi, kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Kita harus kuat menghadapi segala hal di dunia ini. Firman Tuhan mengajarkan kita harus belajar di semut. Semut binatang kecil, dia kuat. Kita juga harus kuat. Nah kan, saya tadi lupa cerita. Semut ternyata masa hidupnya itu pendek saja. Dia hanya hidup 1-3 bulan umurnya. Pendek ya. Bayangkan kita berapa lama hidupnya? Firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, seperti Pak Gunawan di belakang udah 70 lebih ya, udah bonus tuh 70 tahun lebih kan. Nah, semut hanya 1-3 bulan pun dia harus kuat. Apa yang kita manusia? Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan burung di udara dipelihara, apalagi kita anak Tuhan, kita jauh lebih berharga daripada burung. Burung cuma berapa duit?
perkutut 25.000, lovebird 50.000, ya kan? Burung pakik 70.000. Burung apa lagi? Burung kakak tua lebih mahal sih. Saya pernah beli 2 juta ya kan. Tapi kita masih jauh lebih berharga daripada binatang itu. Makanya kita harus kuat. Firman Tuhan mengajarkan belajar daripada semut. Semut binatang yang kuat, kita juga harus kuat. Bagaimana semua kita kuat? Tuhan pasti mampukan kita, memberikan kekuatan buat kita. Nah, kita lihat yang kedua. Apa sih yang kita bisa belajar daripada semut? Semut binatang yang sangat rajin. Nah, tadi kesaksian harus rajin ya, Bu ya. Ya, kok ya, harus rajin. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kita harus rajin. Nah, pernah nggak Bapak Ibu perhatikan semut itu ngaso? Ngaso dulu lah sambil kopi gitu kan. Pernah nggak? Nggak pernah ya. Jadi semut itu yang kita lihat, kalau kita ketemu setiap hari dia pasti bekerja. Jalan sana, jalan sini. Itu bukan jalan-jalan, tapi dia mencari sesuatu. Mencari apa? Makanan. Mencari makanan. Itu artinya dia bekerja. Kita harus seperti semut. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan tingkah lakunya. Tingkah lakunya apa? Dia setiap hari bekerja dengan rajin tanpa istirahat. Kalau kita lihat kan, tapi kita perlu istirahat lah ya. Jangan pagi, siang, sore, malam kerja. Kapan istirahatnya? Harus seimbang. Tapi yang kita lihat, yang kita ambil pelajarannya, bahwa semut adalah binatang yang rajin, maka kita juga harus rajin, ya kan? Kalau kita lihat ayat berikutnya, ya orang yang malas jangan dikasih makan, ya kan? Nah, kita harus rajin baru bisa dapat makan. Itu ajaran Tuhan. Itu firman Tuhan yang ajarkan kita. Dunia pun mengajarkan bahwa kalau kita rajin, kita pasti mendapatkan apa yang kita kerjakan. Betul ya? Tadi kesaksiannya, oh dia rajin, ya kan? Pagi-pagi sudah nge-grab. Artinya rajin dong. Tuhan perhitungkan, akhirnya mendapatkan satu paket gaun pengantin dengan harga yang jauh lebih murah, dan kedepannya pasti akan lancar kalau rajin, ya kan? Itulah kita harus belajar bagaimana kita menjadi orang rajin. Kalau rajin, saya percaya walaupun dunia dan kondisi tidak baik-baik, pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, mungkin sedikit kesaksian waktu kami mulai datang ke daerah sini, ya itu 26 tahun yang lalu ya, tahun 2000, kami nggak bawa apa-apa, kami rajin, ya kan? Istri saya jualan, saya juga jualan. Kita pokoknya apapun kita kerjakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkati kami, ya kan? Tuhan akan cukupkan segala yang kami butuhkan. Nah itu janji Tuhan. Kalau kita belajar daripada seekor semut yang rajin, maka kita pun akan menjadi bijak. Nah, kita lihat apalagi yang kita bisa pelajari dari seekor semut. Nah, kan tadi Pak Sir bilang hidupnya akur, ya kan? Kita lihat, pernah dengar nggak semut itu berantem? Nggak pernah ya. Kalau manusia banyak berantem ya. Ya, jangan manusia, di rumah pun bisa berantem kan? Semut kita belum pernah lihat mereka berantem, mereka akur. Kalau mereka berpapasan ketemu, pernah nggak lihat semut berpapasan ketemu? Mereka ngapain? Coba ngapain? Cipika-cipiki kali ya? Ngapain? Saling menyapa ya. Apa kabar? Shalom gitu ya, mungkin ya. Kalau kita manusiakan gitu kan, shalom bro, gimana gitu loh kan. Selamat pagi, mau kemana? Mau ke gereja kan gitu loh. Oh di gereja banyak makanan, mungkin seperti itu. Nah, mereka berpapasan, mereka nggak pernah berantem. Kalau manusia, kalau misalnya ada sakit hati, kalau ketemu ngapain? Buang muka ya. Kalau ada anjing, habis mukanya kan diambil. Ya, manusia begitu ya. Kalau nggak muka cemberut. Tapi kalau semut, mereka kalau berpapasan, mereka pasti ini berhenti sebentar ya. Pernah perhatiin nggak? Ya. Berhenti kan? Kita nggak tahu mereka ngapain ya. Nanti pulang ya kita perhatiin ya. Mereka ketos kayak gitu. Kan tadi pagi tadi pujian kan, ayo tos satu sama lain. Nah, mungkin seperti itu kan. Mungkin mereka cipika-cipika dan sebagainya. Mungkin mereka shalom dan sebagainya. Mungkin mereka kasih tahu, noh di sono ada berkat loh, katanya gitu kan. Masih banyak, ambil ya gitu. Tapi kalau manusia ada berkat, ada kantong, biasa kasih tahu nggak sama temannya? Enggak, diam-diam aja kan, takut kan? Temannya atau siapa ambil kantongnya kan? Tapi semut enggak loh. Ternyata mereka berpapasan,
mereka hidupnya akur. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah indahnya, baiknya dan indahnya apabila saudara iman hidup dengan rukun, ya kan? Kalau dengan rukun, kita lihat ayat berikutnya, maka berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Amin. Percaya nggak? Kalau kita hidup rukun di keluarga kita, di sesama anggota gereja, kita hidup rukun, bisa saling mengalah, tidak saling menjelekkan, tidak saling berantem, tidak saling gosip, gibah dan sebagainya. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, itu kita bisa pelajari yang ketiga, bahwa semut itu walaupun binatang yang kita kucilkan, yang kita tidak suka, ternyata bisa kita pelajari. Mereka hidupnya rukun sekali. Amin. Mau seperti ini, seperti semut? Mau ya? Bukan kayak semut, jalannya kayak semut, bukan ya. Kita harus hidup seperti sifatnya semut yang hidupnya rukun, ya kan? Katakan kiri kanan, kita harus rukun. Amin. Ya. Jangan suka berantem, ya kan? Kalau itu rukun, saya percaya berkat Tuhan dicurahkan buat kita semua. Amin. Nah, kita lihat apa lagi? Ternyata semut adalah binatang yang tidak pernah kenal menyerah, ya kan? Coba kita perhatikan. Ada semut datang nih, kita halangin. Pernah nggak halangin? Pernah ya. Dia menyerah nggak? Balik lagi nggak? Nggak, dia akan cari jalan keluar, betul ya? Nah, sama seperti kita. Kita kalau menghadapi masalah, kita jangan menyerah. Adalah ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nah, ingat, kita mengalami punya masalah. Gak mungkin ya di dunia ini kita nggak punya masalah. Apa di sini ada yang nggak punya masalah? Banyak masalah ya. Kalau nggak ada masalah di sana di mana tuh? Di jembatan Sahabat itu? Ya itu ya, Tegalalur ya. Di sini tuh udah nggak ada masalah lagi kan? Tapi kadang-kadang TPU masih ada masalah loh. Digusur ya kan? Terus TPU di atasnya ada yang dangdutan gitu kan? Ada yang hajatan, masih ada masalah, masih ada berisik gitu loh kan? Ternyata nggak ada ya, hanya di sana bersama Tuhan baru nggak ada masalah. Amin. Nah, kalau kita mengalami masalah, kita harus belajar daripada semut. Saya pernah loh, semut saya lagi makan nih, semut datang di meja saya turunin, ya, gitu kan? Jatuh nggak? Jatuh kan, kecil kan? Dia naik lagi, nggak menyerah kan? Walaupun dia sudah jatuh, dia akan bangkit lagi, dia naik lagi, cari lagi, di mana nih sumber makanan. Nah, sama seperti kita kalau punya masalah, kita punya pergumulan, kita jangan menyerah. Kita harus seperti semut. Kita harus bangkit kembali. Kita harus maju terus, pantang mundur. Amin. Katakan kiri kanan, maju terus, pantang mundur. Kiri kanan. Jangan kita menyerah pada apapun juga. Firman Tuhan mengajarkan kita. Ya seperti itu. Kita perhatikan apa yang dilakukan semut. Nah, kita harus belajar bahwa mereka tidak menyerah. Kita juga jangan menyerah. Amin. Jangan mentang-mentang, waduh hari ini Grab nih kayaknya sepi nih, ya Koadi ya. Jangan menyerah ya, masih ada hari besok, ya kan? Pasti Tuhan berkati, amin. Intinya kita jangan menyerah, kita jalanin terus, ya kan? Ora et labora, ya kan? Pasangannya kalau subuh-subuh jam 2 sudah berdoa kan? Kita tinggal labora, ya kan? Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Saya percaya pasti Tuhan berkati. Amin. Nah, kita lihat berikutnya. Saya buka catatan saya dulu. Nah, kita harus seperti semut. Semut itu biasa bekerja itu tidak sendiri. Kalau kita lihat semut, dia sendiri apa? Bergerombol. Gerombol ya, rame-rame ya. Kalau kita ketemu semut yang sendiri, berarti semut itu nyasar, ya kan? Maka kita juga jangan sendiri. Kalau kita sendiri jalan di tengah malam, berarti kita nyasar, kan? Nah, kita harus seperti semut. Semut itu kalau dia bekerja selalu teamwork, bekerja sama. Nah, pernah nggak lihat semut mengangkat cicak? Pernah nggak?
Cicak berat nggak? Berat. Wih, luar biasa ya. Berat sekali. Berapa puluh kali lipat atau berapa ratus kali lipat daripada tubuhnya. Kalau seekor semut saja, dia mengangkat itu cicak, kira-kira keangkat nggak? Walaupun cicak kan kita tahu cicak. Semut itu adalah binatang yang kuat. Tapi kalau sendiri nggak bisa angkat cicak. Tapi kalau rame-rame bisa ya, dia ngangkat ya. Nah sama seperti kita. Kita kalau punya masalah, mungkin kalau kita sendiri udah gak kuat, kita bisa aja teman minta bantu. Mau bantu nggak teman-teman semua di sini? Nah, sama seperti kita ibadah minggu hari ini. Kalau bapak dan ibu gembala doang, kira-kira bisa nggak ibadah berjalan? Gak bisa ya. Kita butuh kerjasama. Butuh adanya pemain musik, butuh namanya WL, butuh namanya asyar, butuh namanya multimedia. Kalau bekerja sama, pekerjaan berat itu pun bisa kita jalankan. Amin. Makanya Bapak Ibu di sini saya mau himbau, kita jangan cuma jadi jemaat doang. Amin. Kita harus turut andil, turut serta. Apa sih yang menjadi karunia kita? Apa yang menjadi talenta kita? Apa yang menjadi potensi kita? Kita keluarkan, kita bicarakan, kita tanya kepada Bapak Ibu Gembala, kita tanya kepada para pengurus. Apa sih yang saya bisa bantu? Ya kan? Kalau kita melayani, kita terlibat dalam tim pelayanan ini, nggak mesti jadi WL doang, nggak mesti jadi pemain musik doang. Apa aja bisa? Mungkin kita bisa susun bangku, kita bisa shalom teman yang baru datang, apa kabar? Ya kan? Kalau kita ramah, kita peduli dengan dia, kita nyapa dia, maka minggu depan mereka pasti datang lagi. Tapi kalau ada orang baru datang, kita cuekin. Mungkin minggu depan mereka cuma sekali doang, minggu depan nggak datang lagi. Betul ya? Boleh kita deh sebagai orang asing, kita ke suatu tempat. Kalau kita disapa, kita ditanya, kita dibaikin, kira-kira minggu depan kita tertarik lagi nggak? Tertarik, datang lagi. Tapi kalau kita datang, kita cuekin, gue cari tempat lain lagi lah, nggak mau sini. Betul ya? Nah, sama dengan kita. Kita terlibat dalam tim pelayanan ini, kita nggak mesti pelayanan ini di mata Tuhan sama. Pembicara, pengkhotbah, atau seorang pendoa, atau seorang yang peduli, atau seorang penyebut takut itu sama. Hanya membedakan sesuai dengan talenta masing-masing. Ya kan? Setiap orang pelayanan sama. Makanya kita harus terlibat dalam tim pelayanan Timbo ini. Kalau kita bekerja sama, saya percaya bangku-bangku kosong dia penuh. Amin. Amin. Mau nggak Bapak Ibu bangku kosong ini penuh? Amin. Saya percaya semua pasti mau ya. Harus kerjasama. Amin. Nah yang terakhir, saya mau katakan apa sih yang kita bisa pelajari daripada seekor semut. Nah ternyata seekor semut itu adalah hewan yang melihat masa depan, mempersiapkan masa depannya. Ya kan? Kita pernah nggak lihat daerah kita kan daerah banjir ya? Daerah banjir bukan? Iya. Banjir lah, rumah saya juga kebanjiran kan? Sama kan, kita satu kampung ini kan? Nah kecuali yang bukan tinggal daerah Duta Bandara, villa juga banjir ya? Yang tinggal di villa juga banjir. Nah ternyata semut ini dia selalu mempersiapkan masa depannya, ya kan? Jadi semut ini dia bekerja pada waktu musim panas, ya kan? Kalau musim hujan dia bekerja nggak? Makan aja kan? Karena dia sudah mempersiapkan diri. Pada waktu produktif, pada waktu musim panas masih bisa bekerja, dia sudah mengumpulkan makanannya di rumahnya, ya kan? Rumah semut di mana ya kira-kira ya? Pernah lihat kan? Ya, rumah semut di mana ya? Ntar kita ikutin deh ya. Kita rame-rame lihat ya. Semut dia rumahnya kemana kita? Arahnya kemana gitu? Yang pasti dia jalan ya, karena petani Grab. Jadi Wadi nggak mungkin dapat penumpang semut ya, si manusia ya. Karena rumahnya nggak bisa masuk motor. Nah, kita lihat semut ini dia mempersiapkan diri pada waktu musim panas. Waktu musim hujan dia tinggal menikmati, ya kan? Pada waktu musim hujan, musim banjir ngapain semut? Nah, kalau semut punya handphone, mungkin dia scroll TikTok ya, jadi TikTok nih, Duta Bandara banjir, gitu kan ya. Banyak rumah yang kerendam gitu kan. Banyak orang yang memberikan bantuan di Duta Bandara. Ada perahu yang lewat, ada apalagi
ban mobil gitu kan, menumpang di situ dan sebagainya. Nah itu mereka lakukan. Tapi kita sebagai manusia mempersiapkannya. Kita ini lebih berhikmat daripada semut loh. Kita ini diberikan tubuh, jiwa, roh. Kalau hewan itu hanya punya tubuh dan jiwa, nggak punya roh. Artinya kita tingkatan kita itu lebih tinggi daripada hewan, apalagi daripada seekor semut. Nah, kita belajar. Mereka mempersiapkan masa depannya. Kita sebagai manusia, kita mempersiapkan nggak masa depan kita? Anak-anak muda, jangan merasa engkau masih muda, ya kan? Jangan merasa umur kamu masih panjang, belum tentu, ya kan? Ya, Pak Siren ya, kita yang sudah tua udah pernah ngerasain muda ya. Yang muda belum tentu bisa ngerasain tua, ya kan? Jangan sombong makanya anak muda. Kita harus mempersiapkan diri, ya kan? Mumpung masih muda, itulah waktu yang terbaik mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Ya kan? Secara keuangan harus persiapkan. Karena apa? Sebagian besar, hampir 90% orang Indonesia di masa tuanya kesusahan dalam keuangan. Ini fakta ya, bukan saya nakutin, bukan saya ngomong sembarangan ya kan. Memang kenyataan yang betul ya, 90% loh. Bayangin hampir 90% orang Indonesia itu mengalami kesulitan keuangan pada masa tuanya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak mempersiapkan diri pada waktu kita masih produktif. Di masa tua, banyakkan kita ketergantungan dengan anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya, ya kan? Nah kemudian apa yang sudah persiapkan lagi? Harus mempersiapkan kesehatan kita, ya kan? Kalau semut kan dia nggak perlu mempersiapkan kesehatannya, nggak perlu olahraga karena setiap hari dia udah jalan. Dan umurnya juga 1-3 bulan sudah mati ya. Tapi kita kan umurnya panjang, puluhan tahun, bisa 70 tahun, 80 tahun. Kita harus mempersiapkan kesehatan kita. Apa yang kita umurnya udah 40 ke atas, hati-hatilah pilih makanan, ya kan? Kalau di rumah ada kaki babi, jangan makan semua. Kirim sebagian buat saya Bapak Pak Gemala ya, apa ya? Biar hidupnya sehat seperti itu. Jadi kita harus menjaga pola makan dengan baik, bukan menjaga makan ya. Kalau menjaga makan kan di situ doang, dijaga doang, nggak ada yang apa-apain ya. Maksudnya menjaga pola makan. Jadi kita harus apa yang boleh kita makan dan nggak boleh. Ingat, ya kan? Umur kita sudah segini ya, pasti ada ya. Jangan setiap hari ini soto tangkar, besok kaki babi, lusanya Kambing. kaki sapi, besokannya saksang, ya kan? Minggu depan BPK, waduh, jangan ya, hati-hati, kita harus ada olahraga, ya kan? Saya juga begitu. Setelah saya tahu ternyata saya harus mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan yang baik, ya kan? Saya masih ingat dulu umur 30 tahun, saya kan buka toko ya, jadi kurang olahraga, akhirnya sering darah tinggi, sering dikerik. Tapi sekarang umur 50 tahun saya sadar, saya malah lebih sehat, nggak ada keluhan. Boleh tanya istri saya, mungkin dulu saya banyak dulu kesehatan, tapi sekarang hampir nggak ada. Walaupun saya ini punya darah tinggi dari umur 20 tahun loh, 30 tahun lebih saya darah tinggi, tapi karena saya berusaha menjaga kesehatan, saya dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu juga sama, apalagi masih muda, ya kan, makannya, minumnya sembarangan, hindari seperti itu. Boleh sekali-kali, tapi jagalah pola makan dengan baik, supaya di masa tuanya seperti kita ini, seperti Pak Gem, saya, Pak Gunawan, siapa lagi nih, Pak Siran, nanti di masa gini kita masih sehat melayani Tuhan. Jangan sampai kita tidak berdaya. Kan hidup ini adalah kesempatan, ya. Jangan sia-siakan waktu kita masih sehat. Kemudian apa lagi harus kita persiapkan? Komunitas. Saya bilang ini penting, komunitas, ya kan? Jangan sampai kita sudah tua, sudah berumur nggak punya komunitas, nggak punya teman, ya kan? Di rumah hanya sendiri, makan sendiri, ketawa sendiri, ya kan? Kalau ada orang lewat, ketawa sendiri, ngapain tuh, ya kan? Mandi sendiri, mandi memang sendiri ya nggak mungkin rame-rame kan? Ya
ya kan? Tidur sendiri, nggak punya teman. Coba kalau kita sudah punya teman, kita kalau ada konser kita ikut, ada komunitas kita ikut. Di waktu kita tua, ya kan, saya punya teman, saya telepon Pak Siren, yuk ngopi yuk sama saya, kita ada kerjaan kan, bisa kongko, kita bisa happy ya kan, saling bercanda, itu kan jadi sehat, ya kan. Saya kan pernah mengatakan hati yang gembira adalah obat, dan kalau kita gembira sama teman, ya otomatis imun kita tumbuh, kita menjadi lebih sehat, ya kan. Kita mendingan kita punya uang, kita beli makanan, kopi-kopi, ketawa-ketawa ya, daripada uang kita sumbangkan ke rumah sakit. Mendingan buat kita happy kan, seperti itu. Nah, itu harus kita persiapkan. Kita harus seperti belajar daripada semut, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan komunitas, keuangan kita, kemudian kesehatan kita, dan masih banyak ya kan. Kalau saya bicara semua nanti panjangan, seperti itu. Itu kira-kira intinya. Nah, saya mau katakan di sini, walaupun saya tersebut, saya tadi awal mengatakan binatang yang tidak kita anggap penting, mana menjadi binatang yang mengganggu, itu pun kita bisa pelajari daripada seekor semut. Nah, kalau kita mau bijak, perhatikanlah tingkah laku semut. Kita belajar supaya kita menjadi lebih bijak, ya kan? Katakan kiri kanan, belajar sama semut, ya kan? Amin. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan. Hari ini Tuhan kami belajar daripada seekor semut sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun dia binatang yang tidak diperhitungkan, itu pun masih bisa memberikan pelajaran yang penting buat kami Tuhan, sehingga hidup kami lebih bijak ke depan, sehingga hidup kami lebih mulia karena nama Tuhan. Berkati jemaatmu di tempat ini Tuhan, bila mereka boleh semangat dalam kehidupannya, mereka boleh kuat dalam segala hal yang mereka hadapi, mereka boleh bekerja sama, mereka boleh rajin, bahkan mempersiapkan masa depan mereka, sehingga mereka akan hidup lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, biar rema kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa.